Wow. Sudah merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini? Satu settingan yang begitu berbeda, tapi Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini karena kita bisa menyanyikan lagu-lagu baru dari New Life. Dan kalau saya duduk di tengah tadi, saya dengar secara keseluruhan, saudara, saya nggak bisa bilang bahwa ini lagu baru, karena lagu-lagu ini saudara udah nyanyikan dengan luar biasa. Semua menyanyikan dengan luar biasa. Dan saya percaya bukan cuma sekedar karena lagunya enak, tapi kita tahu bahwa setiap perkataannya adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang mengangkat hidup kita. Firman itu yang memberikan kekuatan buat kita. Firman itu yang membebaskan kita. Firman itu yang mengubahkan kehidupan kita. Nah, kalau kita percaya, kita nyanyikan lagu-lagu ini, saya percaya sekali lagi saudara, sungguh-sungguh saya percaya bahwa ada perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan akan memimpin kita dari kemuliaan kepada kemuliaannya. Tuhan akan menolong kita dan Dia akan mengeluarkan kita dari tempat kita sekarang kepada tempat kita yang berikutnya. Kalau saudara percaya itu, katakan amin dan beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. 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 Sebelum saudara duduk, saya mau saudara berikan salam satu sama lain dan katakan sama teman sebelahnya, hari ini betul-betul saya diberkati oleh Tuhan. Saya mendengar di Jerusalem Hall di lantai 4 penuh ruangan di sana. Ada jemaat Tuhan juga di sana di Yerusalem, di Jordan Hall di bawah juga sudah mulai diisi oleh jemaat yang duduk di sana. Kami mengucapkan selamat datang kepada saudara dan biar saudara juga akan menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Silakan duduk kembali, sudah dikasih oleh Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan sebentar. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sebentar. Saudara siap dengan firman Tuhan? Nggak apa-apa gelap-gelapan sedikit ya, yang di belakang khususnya nggak apa-apa gelap-gelapan sedikit. Nanti ada yang bisa tolong bantu saya, lampu di atas itu bisa dinyalain sebetulnya, dan kemarin udah dicoba dinyalain. Kalau bisa dinyalain supaya ada paling nggak yang di atas bisa lihat. Karena saya khawatir kalau saudara nanti gelap-gelapan malah saudara tidur. Tapi nggak apa-apa sebentar saja, karena saya akan sampaikan kebenaran firman berkenaan dengan Abide in You, menjadi satu bagian dalam rangkaian khotbah selama bulan November ini. Kita masih Life is Better Together, itu adalah tema kita selama 1 bulan ini. Dan Life is Better Together bicara tentang kehidupan bersama-sama dalam komunitas. Ya, bagaimana kita bisa hidup di dalamnya, kita udah bahas dalam 2 minggu terakhir. Bagaimana Tuhan mengajar kita, firman-Nya mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa berkata-kata dengan benar, berkata-kata dengan baik. Di tengah-tengah lingkungan kita bisa membangun perkataan yang membangun perkataan. Kalau kita ngomong sama orang dalam pujian dan mazmur, katanya dikatakan oleh Paulus. Tapi bukan cuma sekedar pujian dan mazmur berupa nyanyian, tetapi kata-kata kita adalah kata-kata pujian memang yang memuliakan, yang bukan menjatuhkan orang tapi membangun kehidupan orang, yang bukan ngenyek sama orang, yang bukan ngeledek orang tapi bisa memperlengkapi, mengedifikasi orang lain. Dan itu sudah kita pelajari bersama-sama. Dan pada pagi hari ini saudara, Abide in You berkenaan dengan album kita yang keempat, New Life. Ya, berkenaan dengan album kita yang keempat, New Life. Dan Abide in You, saudara kurang begitu excited. Album kita yang keempat, Abide in You. Dan berkenaan dengan itu saudara, Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 7 tadi Taufik sudah menyampaikannya. Saya ingin bacakan sekali kepada saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal, abide in God, abide in Jesus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu firman-Nya Yesus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, perhatikan saudara, tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ini saudara yang ajaib. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan. Saya mau kita baca ini sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu dan firmanku menerimanya. Saudaraku, bicara tentang seberapa melekat kita kepada Tuhan, seberapa bergantung kita kepada Tuhan, seberapa nempel kita sama Tuhan. Ini bicara tentang apa yang Yesus sedang katakan, abide in me. Tinggallah di dalam aku, seberapa melekatnya kita kepada Tuhan. Nah, saya mau beri ilustrasi sedikit pada saudara mengenai kalau kita masih kecil, anak kecil maksudnya, kita masih
dependent terhadap orang tua. Kita masih bergantung penuh pada orang tua. Semua saya yakin pernah jadi anak kecil. Nah, saya ingat saudara, mama saya pernah cerita, banyak orang pernah cerita, saudara-saudara pernah cerita bahwa yang namanya si AU, Arif Multi yang sekarang nama kerennya, Arif Multi, nama rumahnya AU. Si AU itu bau tangan katanya. Dari kecil udah bau tangan. Pokoknya mesti digendong baru dia diem. Kalau ditaruh di tempat tidur dia mulai nangis. Nangisnya nggak habis-habis. Sampai akhirnya papa saya bilang udah biar aja dia nangis. Sampai dia tidur sendiri katanya. Saking udah capek soalnya saudara. Karena harus digendong terus bau tangan. Itu kalau buat saya sebagai anak kecil menunjukkan bahwa saya bergantung banget. Saya sangat bergantung. Saya butuh kehadiran orang yang lebih kuat dari saya. Saya membutuhkan kehadiran orang di sekeliling saya yang bisa menolong saya. Dan itu adalah ketergantungan, dependent on other people. Saya bersandar atau bergantung kepada orang lain. Dan waktu saya udah mulai beranjak lebih besar lagi sebagai anak kecil waktu itu, saya ingat banget, saya dibawa sama mama ke pasar Cunpok belanja. Nah, di pasar Cunpok itu ada tukang ikan, saudara. Saudara kalau saudara yang udah usianya dekat-dekat sama saya, yang jauh juga saudara dari saya, itu ada keranjang ikan, kalau saudara tahu tuh ada apa namanya? Kayak bakul, bukan bakul sih sebetulnya. Terbuat dari bambu gitu lalu dipakein plastik. Di situ dijualan ikan emas yang kecil-kecil saudara. Warna-warni itu, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang segala macam ya, pokoknya warna-warni di situ. Oh itu seneng banget. Nah saya duduk di situ, lalu mama saya belanja. Nah waktu saya lihat kemana-mana nggak ada mama, di situ saya nangis saudara. Dan mama cerita waktu itu, iya karena kamu tadi diam di sini, mama pikir kamu akan diam terus di situ. Dan ayo si mama belanja kemana, saya cariin mama, kelabakan. Tanda bahwa saya memang bergantung. Masih kecil bergantung saudara. Nah biasanya kita dari kecil, kita bergantung kepada orang tua dan sangat bergantung. Apa-apa sedikit-sedikit orang tua. Kalau lagi belajar jalan sedikit, terus ngelihat orang tuanya ada apa enggak. Kalau ada di situ kita aman, jalan lagi. Dan kita selalu bergantung dan selalu mau memandang kepada orang tua. Selalu bergantung, nempel. Selalu nggak bisa berjalan sendirian. Selalu mau ditolongin, selalu mau membutuhkan, rasa membutuhkan terus gitu saudara. Artinya saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Kedekatan ini tergantung. Nah, saudaraku, tapi begitu remaja, khususnya SMP, SMA, kita semua ngalamin, saya ngalamin. Dan saya pun lagi mengalami sebuah orang tua, bagaimana anak-anak sekarang udah mau sendiri. Kalau ajak anak-anak sekarang, saudara yang punya anak remaja, ajak anak-anak sekarang yang remaja, ayo ikut papa mama ke undangan, nggak mau. Kan gitu biasa, saudara. Papa mama pergi aja. Udah bisa sendiri. Dan kalau dinasehatin, kalau diajarin, biasanya kalau dibilangin, ayo belajar, bisa ngatur sendiri. Nah biasanya sudah mulai independen, sudah mulai ngerasa, saya udah gak terlalu perlu sama orang tua karena saya bisa berdiri sendiri. Dan ini sebetulnya wajar kan saudara, kalau udah mulai dewasa, udah mulai lebih gede lagi, apalagi kalau udah mulai kuliah saudara, dapat S1, dapat S2, wah udah mulai pinter gitu, orang tua udah ketinggalan. Orang tua lulusannya SMA, paling banter SMA plus. SMA plus itu artinya kelas 3 plus sedikit dapat ijazah udah. Ya cuma itu doang saudara. Tapi kalau kita udah dewasa gitu, kita udah ada S1, kita ada S2, bahkan ada S3, kadang-kadang kita ngerasa lebih pinter dari orang tua. Dan kalau orang tua ngomong, itu salah, kita ngajarin orang tua. Terbalik saudara, udah gak terlalu butuh sebetulnya sama sentuhan orang tua. Nah, saya pikir ini adalah kondisi yang terjadi dalam masyarakat kita dan ini merupakan hal yang memang seharusnya anak-anak udah gak lagi bergantung sama orang tua. Seharusnya apalagi kalau udah menikah. Sudah bisa bayangin kalau orang yang sudah menikah, saya udah menikah sama istri, lalu saya masih bergantung pada orang tua saya. Sedikit-sedikit minta sama orang tua, sedikit-sedikit datang sama orang tua. Lagi ribut sama pasangan, gue pulangin sama mama. Gitu. Kan pulangkan saja pada orang tuamu. Dan itu kita juga gak mau seperti itu saudara. Kalau kita udah dewasa, kita udah gak mau lagi bergantung pada orang tua. Kita harus mandiri. Kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan nilai ini atau kebenaran ini atau keadaan seperti ini gak berlaku untuk ketergantungan kita dengan Tuhan. Sudah dengar saya? Jangan sampai ketergantungan kita kepada Tuhan itu lambat laun berkurang seperti ketergantungan kita kepada orang tua. Papa mama. Saya nggak bilang bahwa kita nggak sayang lagi sama papa mama, tapi kita udah
nggak bergantung lagi secara finansial, nggak bergantung lagi secara mungkin kita nggak tinggal lagi sama orang tua. Kita bisa mandiri, kita bisa kerja sendiri. Udah nggak dikit-dikit sama orang tua, nggak. Kita udah mandiri, it's okay. Itu adalah bagian dari hubungan kita sama orang tua. Tetapi maksud saya adalah, jangan sampai nilai hubungan kita dengan orang tua ini menjadi sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita berhasil, semakin kita bilang, saya nggak perlu Tuhan. Semakin kita kerja, berusaha, dapat uang banyak, dan kita bilang pada akhirnya, saya udah gak butuh Tuhan. Dan ada yang kurang ajar adalah begini, kalau udah punya uang banyak, datang ke gereja, Tuhan butuh berapa? Itu kurang ajar tuh saudara. Karena apa? Udah punya sendiri soalnya. Saya udah bisa bergantung kepada kekuatan saya sendiri. Saya udah punya hikmat, saya udah S2, saya udah S3, saya udah sekolah tinggi, di luar negeri bahkan. Saya udah punya begitu banyak pengalaman, jadi saya udah gak terlalu perlu Tuhan. Datang ke gereja ya cuma sekedar ya datang ke gereja aja. Bukannya karena perlu Tuhan, bukannya karena sedang mencari Tuhan dan bergantung betul pada Tuhan. Tapi ya karena memang agama saya ini saudara. Mulai gak mau diatur sama Tuhan. Kalau ada firman Tuhan yang begitu masuk ke dalam hatinya dan itu betul-betul perlu diubah. Karena ada kesalahan yang perlu diubah. Saya akan bilang, saya bisa kok take care myself. Saya nggak perlu nasihat-nasihat seperti ini. Kalau dengar khotbah yang misalnya nyentuh sedikit kelemahannya atau kekurangannya, mulai tersinggung. Karena apa? Karena saya udah gak terlalu perlu sama Tuhan. I do it my way. Saya melakukannya dengan cara saya gak perlu Tuhan. Nah ini yang namanya tidak bergantung kepada Tuhan lagi, sudah gak abide in God lagi saudara. Dan itu yang Yesus katakan, kalau kamu tidak nempel kepadaku, kalau kamu gak nempel sama saya, kalau kamu udah gak lagi bergantung kepada saya seperti ranting bergantung kepada batang pohonnya, kalau dia gak bergantung di situ, dia gak nempel di situ, dia tuh kering saudara katanya. Saudara bisa bayangin ya, ranting yang kering itu kalau dicabut dari batangnya, katanya seperti ranting yang kering, itu ranting bentuknya sama loh saudara dengan ranting yang nempel sama ranting yang gak nempel, itu bentuknya sama. Tapi yang satu masih nempel, yang satu udah gak nempel. Nah kalau yang satu udah gak nempel, lama-lama kering. Ada begitu banyak hidup orang Kristen yang sebetulnya datang ke gereja, sama semuanya bentuknya ranting. Sama saudara. Tapi sementara yang satu nempel sama Tuhan dan hidupnya terus bertumbuh, hidupnya terus segar, hidupnya terus berbuah. Tapi ada sementara kok yang datang ke gereja hidupnya malah bukannya semakin naik, jadi semakin turun. Yang tadinya hidupnya kok baik-baik saja, tapi kok sekarang kenapa jadi kehidupannya kok jadi begitu banyak konflik, jadi begitu banyak pergumulan, jadi begitu banyak masalah. Bukan saya bilang bahwa hidup ini gak ada masalah di dalam Tuhan, bukan. Tapi masalah yang kok sepertinya hidup saya jadi semakin hari semakin kering. Ngangkat tangan sama Tuhan aja udah gak bisa. Udah gak ada lagi tangisan, sementara menyembah Tuhan tuh udah gak kayak lagi butuh betul sama Tuhan. Tadi saya lagu pertamanya saya nangis di situ saudara. Epi buktinya ada di situ. Dan dia dengar saya nangis saudara. Dan saya bilang, Lord I need you. Saya nih butuh engkau. Tanpa engkau saya gak bisa Tuhan. Tanpa engkau saya gak bisa. Saya rasain betul. Tadi lagu-lagu itu betul-betul menjamah roh saya. Well, saya dengar lagu-lagu ini udah mungkin beberapa bulan terakhir, karena saya juga selalu dikasih dengar sementara rekaman-rekaman dilakukan, dan biasa-biasa aja gitu saudara. Tapi begitu dalam 2 minggu terakhir ini saya coba dengerin lagi, kok sepertinya semakin kata-kata itu seperti firman yang berkata-kata yang ngomong terus dalam roh saya, dan memang itu menjadi doa saya kan. Doa saya adalah biar lagu-lagu yang dalam album New Life yang baru ini akan menyentuh roh setiap orang. Bukan cuma sekedar menyentuh jiwanya yang bikin senang karena musiknya enak. Karena mungkin kata-katanya, waduh bagus nih kata-katanya. Enggak, tapi masuk lebih dalam lagi kepada roh. Dan itu yang membuat, Tuhan I need you, saya butuh Tuhan. 2 hari yang lalu saya ada di Jogja. Kami menghadiri rapat Majelis Pusat Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Dan di situ khotbah-khotbah yang disampaikan itu luar biasa. Tapi heran saudara, saya biasa mendengar khotbah bagus kan, biasa kita mendengar khotbah bagus. Tapi aneh, ini khotbah yang ya, sebenarnya simpel, tapi buat saya itu jadi luar biasa. Kenapa? Karena sementara firman itu ngomong, sementara firman itu berbicara dalam hati saya tuh aneh. Kebutuhan saya kepada Tuhan itu semakin seperti meningkat itu. Saya butuh Tuhan banget. Waduh, di situ saya nangis habis-habisan. Dan saya bisa teriak, Tuhan saya butuh Tuhan. Saya bergantung kepada Tuhan. Saudara gini loh, seringkali ya kita seperti anak-anak tadi. Begitu kita udah berhasil, begitu kita udah punya segala sesuatunya, ketergantungan kita sama Tuhan tuh loose.
Dulu waktu masih mulai baru mau kerja, bergantung doa puasa sama Tuhan. Berikan aku pekerjaan. Begitu dapat pekerjaan, bagus dapat pekerjaannya, udah gak begini lagi sudah. Udah gak minta lagi sama Tuhan. Udah mulai biasa soalnya. Wah, aku udah bisa kerja. Wah, perlu beli rumah. Wah, beli rumah. Sekarang semuanya udah ada. Sudah punya rumah, sudah punya pasangan, sudah punya suami, sudah punya istri, sudah punya kendaraan sendiri, sudah punya kolam berenang sendiri, sudah punya semuanya udah ada. Di depan rumah ada tiang listrik dan lain sebagainya gitu. Banyak sudah. Jadi sudah punya macam-macam. Kenapa ketawa sudah? Ya kan sudah punya semuanya kayaknya. Jadi seolah-olah gini loh sama Tuhan. Udah biasa aja gitu. Udah gak ada perasaan bahwa saya ini butuh Tuhan luar biasa. Anak-anak yang masih sekolah biasanya kalau lagi kepepet ulangan belum bisa. Itu butuh Tuhan luar biasa. Dan bergantung Tuhan tolong ini ulangan. Tapi kalau udah ulangannya dapat 8, 9, 10 gitu. Udah jadi biasa aja gitu. Jadi sama Tuhan udah biasa aja gitu. Udah gak lagi bergantung kepada Tuhan. Udah gak lagi haus akan Tuhan. Udah gak lagi seperti nempel gitu sama Tuhan. Kapan terakhir saudara bermesraan dengan Tuhan dalam waktu yang panjang? Kapan terakhir saudara bermesraan dengan Tuhan? Berdua aja. Itu bukan dengan yang lain. Berdua aja dengan Tuhan. Dalam waktu yang panjang saudara nikmatin hadirat Tuhan. Saudara menikmati kebaikannya. Saudara menikmati kasihnya. Saudara menikmati pelukannya. Saudara menikmati kebesarannya. Dan saudara saudara kagum. Wow, Tuhan hebat banget itu Tuhan, luar biasa. Kapan terakhir saudara nangis di hadapan Tuhan? Bukan nangis karena sedih. Nangis karena bangga. Nangis karena Tuhan engkau ajaib. Kau luar biasa. Kapan terakhir saudara? Nah ketergantungan, seberapa melekat kita kepada Tuhan? Masihkah kita bergantung terus kepada Tuhan? Apakah kita sudah menjadi kering dan akhirnya kita masuk dalam kumpulan orang-orang yang kering? Biasanya kalau ranting itu terpisah dari batangnya saudara, ranting itu tetap bentuknya sama tadi saya bilang. Tetapi kalau dia kering saudara, saudara dengar gini. Di firman Allah katakan dia dikumpulkan dengan ranting-ranting kering yang lain. Perhatikan, nggak heran orang yang terputus dari Tuhan jadi negatif. Dan kalau dia negatif, biasanya dia ngumpul dengan orang-orang yang negatif. Karena firman Allah bilangnya dia dikumpulkan dengan ranting-ranting yang kering yang lain. Siap dibakar. Akhirnya gini, kalau yang kering, yang negatif dengan yang negatif dikumpulin, saling ngasah dan akhirnya keluar api. Makanya jangan heran, berantem terus di situ. Karena banyak kekeringan di situ dan banyak api di situ, panas di situ. Suasananya jadi nggak enak. Tapi kalau kita melekat terus kepada Tuhan, sudah bayangin, keluarga juga sama. Keluarga juga sama. Kalau di keluarga kita semuanya anggota keluarga kita nempel sama Yesus, bukan cuma nempel di antara keluarga, tapi nempel dengan firman itu keluarga anget. Itu keluarga bertumbuh, itu keluarga menghasilkan buah, bukan cuma bertumbuh. Menghasilkan buah adalah ultimate goal kita, bukan cuma bertumbuh, saudara. Sekali lagi, saya nggak terlalu puas kalau gereja kita bertumbuh. Saya puas kalau gereja kita berbuah. Sekali lagi, kita jangan terlalu puas kalau gereja kita bertumbuh banyak orang. Kita harus puas kalau gereja kita berbuah. Amin saudara. Menghasilkan karya-karya yang baik dalam gereja ini. Karena hasil dari melekat, nempel, bergantung betul. Abide in Jesus. Saya tempted untuk bicara ini. Bait suci, waktu Salomo bangun, itu hebatnya luar biasa saudara. Dan Salomo berdoa mempersembahkan korban kepada Allah di sana. Dan akhirnya Tuhan merespon apa yang terjadi di bait suci pada saat itu, bait suci yang luar biasa. Mereka tuh datang ke bait suci bukan karena hal yang lain, tapi karena mereka cinta kepada Tuhan mereka. Jadi mereka persembahkan korban pada zaman Salomo. Bait suci pertama dibangun. Dan begitu megah dibangun. Sampai Tuhan meresponnya 2 Tawarikh 7, 14 sampai dengan 15 ayat yang biasa kita baca. 2 Tawarikh pasal yang ke-7, ayat 14 sampai dengan 15. Tuhan bilang begini dari sorga katanya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga. Mintalah apa saja yang kamu inginkan, kamu akan menerimanya. Aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka.
Ayat yang ke-15, sudah baca. Sekarang, ini yang hebat saudara. Mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Saudara mau gak kalau Tuhan ngomong gitu sama kita? Yes ya saudara ya. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Itu awal pada saat bait suci dibangun saudara. Watch out. Tapi begitu beberapa puluh tahun berikutnya, mungkin hampir 100 tahun berikutnya, raja demi kerajaan terus berganti-ganti saudara. Melekatnya orang Israel kepada Tuhan mulai loose. Tapi mereka tetap pakai bait suci, tempat ibadah mereka, untuk beribadah. Tapi itu bukan lagi kepada Tuhan yang Daud dan Salomo sembah. Tapi kepada Tuhan yang baru selama berpuluh-puluh tahun kemudian. Kalau saudara bisa baca nanti di rumah, 2 Raja-Raja pasal 22. Sampai pada akhirnya rumah Tuhan di mana katanya tadi Tuhan ada di sana, mata dan telinganya ada di sana. Zaman itu udah gak ada lagi. Kenapa? Karena Tuhannya udah gak ada di situ. Hati mereka udah jauh. Walaupun mereka ada dalam rumah Tuhan yang sama, tapi hati mereka udah tidak lagi melekat kepada Tuhan mereka. Udah gak ada lagi mata Tuhan di sana. Udah gak ada lagi telinga Tuhan di sana. Yang ada cuman ibadah-ibadah lahiriah yang dilakukan di sana. Tapi bukan Tuhan yang menjadi Tuhan. Dewa-dewa lain yang menjadi dewa. Saudara kalau saudara baca dalam Alkitab dalam 2 Raja-Raja pasal 22, seterusnya nanti sudah baca di rumah. Karena waktu kita nggak terlalu banyak untuk bahas itu, dan saya memang bukan mau bahas itu secara khusus. Saudara perhatikan ini, di rumah Tuhan tersebut, itu ada dewa Baal, dewa Molok, dewa segala macam, dewa orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Salah satunya adalah dewa, di mana dewa itu maunya korban sulung buat dewa tersebut. Dan itu ada di bait suci, dewanya gede. Tangannya begini saudara. Ini saya dapat gambarannya, saya bilang, gila, ngeri banget gitu. Tangannya begini, ini kosong nih, ini kayak panci gitu saudara dalamnya. Berdiri dia di situ, apa yang terjadi? Kalau dulu zaman Salomo, zaman Daud, anak sulung itu miliknya Tuhan. Bukan untuk dibakar, dipersembahkan buat hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan. Yang kedua saudara, korban sulung. Itu miliknya Tuhan. Tapi pada zaman itu saudara, di bait suci, bait yang sama, rumah yang sama yang dibangun Salomo, Tuhannya udah ganti. Di dalam, ada yang bisa seperti itu. Ada dewa, patung yang besar, dan ini kosong. Di sini di dalamnya bara api saudara. Dan orang yang mau menyembah kepada Tuhan ini, kalau mau diberkati sama Tuhan ini katanya, mereka harus mempersembahkan anak sulung mereka, dicemplungin ke dalam lubang ini. Itu di mana? Bukan di tempat lain, di rumah Tuhan yang dibangun Salomo. Saudara bisa bayangin berpuluh-puluh tahun terjadi perubahan yang luar biasa. Yang tadinya Tuhan ada di sana, sekarang udah bukan Tuhan lagi yang ada di dalamnya. Dewa-dewa lain dari bangsa-bangsa lain bertahta di atas rumah Tuhan yang katanya Tuhan tadi matanya ada di situ. Makanya jangan heran orang Israel terbuang jauh dari Tuhan. Jangan heran orang Israel jadi kering luar biasa. Namun pada zaman Raja Yosia, dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-22, Yosia pada akhirnya dia bilang begini, ini ada yang salah dengan bangsa kita katanya. Mari kembali lagi, balik lagi sama Tuhan. Perbaiki rumah Tuhan, perbaiki bait Allah. Dan sementara mereka memperbaiki bait Allah, ada satu nabinya yang sedang beres-beres rumah Tuhan, lalu ngelihat, menemukan kitab Tauratnya Tuhan ada di sana. Dengar saya saudara. Kita bisa ada di rumah Tuhan bertahun-tahun loh. Tapi kita kehilangan firman Tuhan. Kita nggak nempel lagi sama Tuhan. Sampai bertahun-tahun kemudian akhirnya baru diterima lagi firman. Dan pada saat itu terjadi kebangunan rohani di Israel yang begitu luar biasa. Saya mau mengajak semua Gesia Bethlehemers di tempat ini. Jangan sampai kita bergaul dengan tanda kutip gereja. Kita ada di dalam rumah Tuhan dengan semua yang luar biasa. Yang kita sudah capai sejauh ini karena kita mau menyembah Tuhan kita dengan kreatif dan dinamis. Mempertontonkan Yesus dengan cara yang dinamis dan kreatif. Di dalam semuanya adalah Yesus. Jangan sampai sementara kita lakukan ini semua, kita kehilangan firman. Saya nggak tahu apakah saudara bersama dengan saya atau enggak. Yang bersama dengan saya katakan amin. Saudara.
Jangan sampai kita lakukan ini semua. Kita sepertinya begitu luar biasa dalam menyembah Tuhan, dalam menggunakan bait sucinya Tuhan, hidup di dalam bait sucinya Tuhan, melakukan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang sepertinya adalah pekerjaan agama kita, dan kita lakukan dengan sepertinya hebat, luar biasa, sungguh-sungguh, tapi sebetulnya Tuhan udah gak ada di sana. Sebetulnya udah gak ada lagi hubungan yang intim dengan Tuhan, karena firman-Nya sudah dilupakan. Satu hal saudara, ini menjadi peringatan buat kita, warning buat kita. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Saya mau saudara buka ini dan baca ini. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau saudara bisa lihat, boleh baca ayat yang pertama dulu. Kalau bisa dibuka 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa itu maksudnya masa yang sukar? Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka jelekin orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik, ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, so tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima, ini Yesus. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dengan kata begini, jauhilah kita daripada ini semua. Di akhir zaman ini masa-masa sulit. Kita sedang menghadapi tahun yang baru 2018. Dan saya bisa merasakan dalam doa saya, 2018 gak jadi semakin lebih baik kayaknya. Karena itu tahun-tahun politik katanya. Tahun panas katanya. Dan bukan cuma dunia semakin sukar, bukan hanya dalam hal ekonomi, dalam hal kerjaan, dagangan, dan lain sebagainya, bukan. Tapi karena kecenderungan manusia hidup di akhir zaman ini adalah jauh dari Tuhan. Nggak abide in God, nggak nempel sama Tuhan. Makanya itu semua 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat tadi bilang, bla 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 bla, orang menyombongkan diri, nggak tahu berterima kasih, tidak peduli sama agama, maksudnya nggak hidup benar di dalam agamanya, lalu tidak menghormati orang tua, cinta uang, cinta kepada diri sendiri, dan lain sebagainya. Itu masa sukar. Dan kita harus waspada karena firman Tuhan ingatin kita. Abide in you, mengingatkan kita waktu Yesus katakan, tinggallah di dalam aku. Karena di dalam aku ada sukacita. Di dalam aku ada damai sejahtera. Di dalam aku ada kemenangan. Di dalam aku ada kekuatan yang baru. Di dalam aku ada pemulihan. Di dalam aku ada kesembuhan. Di dalam aku ada kelepasan. Di dalam aku ada sukacita yang melampaui segala akal manusia. Saudara boleh katakan amin kalau saudara setuju dengan saya. Kita, mari beri tepuk tangan sekali buat Tuhan kita. Karena memang itu yang Tuhan mau saudara. Itu yang Tuhan mau. Jangan sampai kita tetap menjalani ibadah kita, tetapi hidup kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai ada di gereja rajin tiap minggu, ikut live group rajin, tapi enggak melakukan firman Tuhan. Saya mau ajak saudara pada pagi hari ini, merenungkan ini baik-baik. Abide in you, itu bukan cuma sekedar ayat yang enak kita baca, bukan cuma sekedar lagu yang kita nyanyikan, yang bagus yang kita nyanyikan, tapi abide ini menjadi satu gaya hidup kita, sebagai penyembahan kita kepada Tuhan, sebagai gaya hidup kita kepada Tuhan, dan ujungnya nanti waktu kita hidup dengan sesama kita, life is better together. Waktu kita hidup bersama-sama, kalau kita nempel sama Tuhan, sudah lihat, hidup kita tuh menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang di sekeliling kita. Sudah bersama dengan saya? Lagu tadi, di hadapan tahtamu. Siapa yang nyiptain lagu ini? Ini saudaraku yang nyiptain lagu ini semuanya adalah anak-anak New Life. Boleh gak kasih tepuk tangan buat mereka? Ini keren banget ya saudara. Oh, yang aransemennya dari 8 lagu ini, yang aransemennya 4 anak-anak New Life, 4 memang masih saudara Yusuf Yunardi dari JPCC di Jakarta tolong kita untuk aransemen. Tetapi semua lagu bagus. Saya cuma ambil satu contoh lagu ini aja saudara. Lagu di hadapan tahtamu. Ini bicara di hadapan tahtamu. Di hadapan tahtamu. Ku sujud rendahkan hati. Dia senang dengar saya nyanyi kayaknya. Di hadapan tahtamu. Saudara, di hadapan siapa kita berdiri sekarang? Di hadapan siapa kita hidup saat ini? Di hadapan tahta siapa? Tahta diri sendiri? Tahta posisi? Tahta jabatan kita?
tahta uang kita. Di hadapan siapa saudara? Kita berdiri dan merendahkan diri. Di hadapan siapa kita sujud dan merendahkan diri? Mazmur 22 ayat yang ke-27. Kalau saudara baca, saya bisa tolong ditampilin ayatnya. Mazmur 22 ayat yang ke-27 bilang ini, orang yang rendah hati, merendahkan hatinya, akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Saudara kalau mau ini katakan amin ya. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Kita perlu merendahkan hati di hadapan Tuhan sebagai tanda bahwa saya butuh Tuhan, saya butuh terikat, saya butuh nempel sama Tuhan. Kutaruh pengharapan hanya kepada Allah yang hidup. Yeremia pasal 17 ayat 5. Sudah perhatikan ini. Setiap kata-kata lagu ini ada ayatnya saudara. Makanya waktu kita nyanyi lagu ini sebenarnya kita sedang menyanyikan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Terkutuk katanya orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang independen terhadap Tuhan, yang gak mau nempel lagi sama Tuhan, yang gak mau lagi merasa perlu sama Tuhan. Terkutuk orang yang seperti ini katanya, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara, pagi ini mari kita deketin lagi diri kita, hati kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Nempel lagi sama Dia. Supaya hidup kita jangan terkutuk. Saudara percaya bahwa Tuhan gak pernah kutukin kita? Tuhan gak pernah kutuk kita. Kita yang kutukin diri kita sendiri dengan cara apa? Jauh dari Dia. Yang kedua, dikatakan, Yesus kau juru selamatku, penolong di setiap masa dan waktu. Dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa sukar, dalam masa-masa baik, dalam masa-masa bahagia, dalam setiap waktu kecil, waktu besar, waktu tua, dalam setiap waktu Dia adalah penolong kita. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11. Firman Tuhan dengan jelas katakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat yang lain daripadaku. Juru selamat, juru artinya ahli yang nyelamatin. Kalau kita mau cari juru selamat, cuma Yesus satu-satunya juru selamat dan tidak ada yang lain. Dengar, kalau saudara ada pagi ini yang datang mungkin baru pertama kali datang ke dalam rumah Tuhan dan saudara mau pernah dengar ini. Kalau saudara sedang mencari Tuhan, saudara sedang mencari juru selamat. Siapa yang bisa menyelamatkan hidup saya? Namanya Yesus. Saudara harus datang sama Yesus. Terima Dia sebagai Tuhan, juru selamat saudara. Dan saudara akan diselamatkan. Karena Dia sendiri katakan, akulah juru selamat. Penolong di setiap masa dan waktu. Yesus kau batu karangku, tak berkesudahan kasih setiamu kepadaku. Ratapan 3 ayat 32, kalau saudara baca ayat ini juga, bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Rahmatnya selalu baru setiap pagi, itu yang firman Tuhan katakan. Suaramu yang penuh kasih, lingkupi seluruh jiwaku. Keluaran 15 ayat 26, Tuhan berfirman buat kita setiap saat dan suaranya yang penuh dengan kasih itu melingkupi jiwa kita. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, sungguh-sungguh Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu pada perintah-perintah dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kalau kita mendengar suara Tuhan, kesembuhan, pemulihan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini adalah janji Tuhan, saudara. Pemusik boleh masuk, silakan, boleh siap-siap. Langkahku kau yang teguhkan, karena engkau pegang erat tanganku. Saya suka ada firman Tuhan yang katakan, ada lagunya juga, Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang kuat itu akan menopang tangannya. Sudah boleh katakan amin buat ayat ini. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yesaya 41 ayat 10, ayat favorit saya sejak saya kelas 6 SD. Ayat favorit banget nih. Dan selalu mesti catat ini. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Kalau ada yang terus yang sedang takut, datang sama Tuhan. Jangan malah jauh dari Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Kalau saudara ada yang sedang bimbang pada pagi hari ini, saudara sedang memperhitungkan bagaimana saya bisa hidup ke depan, bagaimana saudara sedang khawatir, nyalain aja ayatnya, gak apa-apa. Biar kita lihat ayat firman ini. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau sudah percaya ini katakan amin, saudara. Kalau ada yang saudara butuh Tuhan pada pagi hari ini, firman Tuhan bilang, marilah datang kepada aku, kamu yang letih lesu dan beban berat.
Waktu engkau punya beban berat, jangan justru engkau jauh dari Tuhan. Waktu engkau punya masalah, jangan justru engkau kecewa dan melarikan diri dari Tuhan. Justru datang kepada Dia. Waktu engkau takut, waktu engkau bimbang, Tuhan adalah penolong. Dia yang akan memegang kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Saya mau saudara renungkan firman ini. Abide in you. Nempel sama Tuhan. Kita mau membawa kehidupan kita untuk tetap melekat kepada Dia. Dan bukannya melarikan diri jauh dari Dia. Masalah apapun yang saudara hadapi, pergumulan apapun yang saudara sedang berdiri di dalamnya. Pagi ini ada berita sukacita. Tuhan adalah Tuhan yang supernatural. Kita manusia adalah manusia yang natural. Kekuatan kita cuma terbatas dengan apa yang ada pada kita. Tapi Tuhan adalah yang supernatural. Dia gak terbatas, saudara. Kayaknya kurang yakin ya, saudara ya. Ngerti bahwa Tuhan itu gak terbatas? Karena dia supernatural, saudara. Dan kalau kita hidup yang natural ini nempel sama yang supernatural, maka tidak akan ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Kalau saudara katakan pagi ini mustahil saya bisa diselamatkan. Kalau engkau nempel sama Tuhan, tidak ada yang mustahil, engkau bisa diselamatkan. Oh mustahil saya bisa disembuhkan. Kalau engkau nempel sama Tuhan, kesembuhan ada di sana. Karena dia supernatural. Kalau engkau katakan mana mungkin suami saya bisa kembali. Gak mungkin Pak, dia udah jauh dari saya. Kalau engkau nempel sama Tuhan yang supernatural, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Selalu ada jalan keluar buat kita. Saya mau saudara nyanyikan lagu ini. Ini kan akan nolong kita nyanyikan lagu ini. Ini lagu yang powerful luar biasa. Dan saya mau saudara betul-betul imani lagu ini sebagai firman Tuhan. Dan kalau saudara mungkin sekarang sedang berada jauh dari Tuhan, sedikit jauh dari Tuhan, dan saudara mulai melarikan diri, dan saudara mulai kecewa, saudara mulai pahit, saudara mulai marah sama Tuhan, marah sama life group, marah sama hamba Tuhan, dan lain sebagainya, apapun itu bentuknya, saudara mungkin sedang sakit dan saudara gak punya pengharapan. Pagi ini datang kepada Tuhan. Ingat, tangannya yang kuat akan menopang saudara dan saya. Dan kita akan berjalan secara supernatural bersama dengan Tuhan. Ada hal ajaib yang akan dia terima, yang akan dia lakukan, dan kita akan terima, dan kita akan masuk ke dalamnya. Mari nyanyikan lagu ini sama-sama, dia akan tolong. Terima kasih Tuhan.